nomor 0819 08174 kali 1. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Dari 1217. Selamat malam Pak, nama saya Batu Beceng. Gimana nasib saya dan istri saya? Nama saya Inang Kuken. Ya, Inang Kuken. Kami suka bertengkar. Gimana nih Pak, seorang suami istri nih? Gimana suka bertengkar? Yang suka bertengkar. Ya, nasibnya gimana? Sepasang suami istri. Nasibnya bagaimana begitu ya? Saya mengerti sekali ya bagaimana perasaan Bapak begitu ya. Namanya suami istri itu kan sebenarnya adalah teman dalam hidup gitu. Tetapi ketika teman kok jadi sering bertengkar, kok jadi seperti lawan gitu dalam hidup. Padahal kan yang namanya pernikahan itu mencari teman hidup. Tentu Bapak sangat sedih ya dengan kondisi keluarga Bapak yang saat ini. Kalau saran dari saya Pak, untuk kondisi yang saat ini Bapak alami, yang perlu Bapak dan istri lakukan adalah saat ini Bapak sebaiknya cari konselor Pak. Cari konselor orang yang bisa Bapak percaya, yang Bapak dan istri hargai begitu ya. Yang Bapak dan istri bisa menjadikan konselor itu sebagai panutan di dalam kehidupan Bapak, untuk Bapak bisa menceritakan. Karena masalah pertengkaran ini kan kita tidak tahu masalahnya apa, tidak diceritakan masalahnya apa begitu. Tetapi mungkin untuk tips yang bisa sedikit kita berikan di malam hari ini adalah Bapak mungkin bisa belajar tipe kepribadian dari pasangan. Betul. Begitu juga halnya dengan istri Bapak juga bisa belajar tipe kepribadian Bapak. Seperti tadi yang Pak Susilo sudah sedikit jelaskan, bahwa ada macam-macam tipe kepribadian. Dan masing-masing tipe kepribadian itu cara penyelesaian konflik atau cara melampiaskan dari hancur hatinya itu juga bisa bermacam-macam begitu ya. Jadi paling penting bagi Bapak dan istri adalah untuk saling mengetahui dan saling mengenal apa tipe kepribadian pasangan. Dari situ nanti Bapak bisa belajar bagaimana ya caranya kalau istri sedang begini, oh bagusnya saya bersikap seperti apa. Begitu juga sebaliknya dengan istri. Oh pada saat suami saya sedang marah, sebaiknya saya bersikap seperti bagaimana. Kemudian selain mengenal tipe kepribadian, yang lebih baiknya lagi juga Bapak mengenal apa bahasa kasih dari pasangan begitu ya. Karena kita ada 5 bahasa kasih ya. Ada 5 bahasa kasih, ada yang bahasa kasihnya berupa pelayanan, ada yang berupa pujian, ada yang berupa sentuhan, ada yang hadiah, ada yang saat-saat mengesankan begitu ya. Nah bahasa kasih itu juga ada tesnya sendiri begitu Pak. Jadi kalau Bapak mengetahui apa bahasa kasih dari pasangan, maka Bapak akan bisa lebih tepat sasaran begitu Pak. Bagaimana cara Bapak mengasihi istri itu lebih tepat sasaran. Mungkin Bapak berpikir karena Bapak bahasa kasihnya adalah hadiah, maksudnya Bapak orang yang suka diberi hadiah, mungkin Bapak berpikir bahwa oh istri saya kalau diberi hadiah itu pasti dia akan senang begitu. Padahal belum tentu, bisa jadi bahasa kasihnya berbeda begitu. Bisa jadi istri Bapak itu mungkin membutuhkan saat-saat mengesankan misalnya. Sehingga pada saat-saat tertentu misalnya tahun baru gitu, ketika Bapak nggak ngajak istri Bapak pergi, padahal Bapak sudah memberi hadiah, mungkin istri Bapak merasa, kok suamiku nggak sayang ya sama aku. Jadi saran saya itu Bapak bisa belajar tipe kepribadian dari pasangan, dan yang kedua bisa belajar bahasa kasih. Ya. SMS selanjutnya dari 4555. Salam, nama saya Andi. Saya sering merasa diri saya rendah terus. Apa ada solusinya? Begini Andi. Kalau Andi tahu, mungkin kita yang ada di sini dulu merasa diri rendah terus gitu ya. Bukan cuma Andi satu-satunya orang yang mengalami, mungkin kabar baiknya itu. Iya. Saya dulu Andi kalau di depan berdiri depan 5 orang, satu komunitas yang kecil, disuruh ngomong, itu maaf nih. Saya tuh bisa sakit perut dan saya harus buang air besar dulu baru bisa ngomong. Kenapa? Karena mau ngomong gemeter. Yang di samping saya ini Budi tahu dulu waktu pertama kali latihan, pipinya merah kayak imut-imut gitu. Anne, Hengki, waktu latihan pegang kertas bisa bergetaran nih. Tapi begini, waktu kita salah menilai diri kita, maka itu kita menghambat kesuksesan kita. Kita harus ingat di sana Andi. Waktu kita salah menilai diri kita dan kita merasa minder dan malu, maka kita tidak akan pernah bisa menaklukkan masalah-masalah yang ada di depan kita. Belajarlah begini, belajarlah melihat seperti Tuhan melihat Andi. Andi itu diciptakan oleh Tuhan itu sangat spesial, sangat berharga. Contoh paling sederhana,
cap jempol aja nggak ada yang sama, Betul. gitu kan ya. Iya. Dan tentunya walaupun Andi punya saudara kembar, pasti punya perbedaan dan Andi memiliki ciri khas khusus. Nah, saran saya yang pertama, miliki bagaimana cara Tuhan melihat. Jangan terlalu banyak mendengar Apa kata orang? apa kata orang atau apa kata Atau bahkan kata diri sendiri. ya, Gitu diri ya. sendiri tidak selalu benar. Betul. Seperti misalkan tadi, oh saya ini orangnya minder. Nah, itu Andi sudah mulai berkata, oh saya bukan orang minder. Jadi dengarkan apa kata Tuhan. Yang kedua, pilih pergaulan-pergaulan yang memberikan kesempatan kepada Andi untuk belajar menunjukkan, bukan menunjukkan diri, maksudnya menjadi diri Andi seperti apa adanya. Kenapa? Kalau Andi tidak menjadi diri Andi seperti apa adanya, maka ya kehidupan akan terus meninggalkan Andi. Makanya waktu kami berkumpul dalam New Life, kami ini orang-orang yang minder, orang-orang yang takut gitu ya, takut ya, malu lah, apalagi misalkan saya sudah gemuk gitu kan. Dulu ingat saya dijuluk apa ya? Dut tang si gendut maling kentang, dibawa ke Jepang, ditembak terberangkang. Itu saya dijulukin dari SD. Bener-bener diolok, dan itu merusak gambar diri saya, merusak bahwa oh saya ini memang orang yang nggak bisa apa-apa, saya ini memang pemalu, mau ketemu maaf orang kaya sedikit saya langsung minder, siapa saya ini, apakah kita cacing tanah? Enggak. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dan ingat, di dalam setiap diri manusia, Tuhan sudah memberikan potensi ini. Dalam setiap dirimu tuh ada potensi. Kalau mungkin kamu merasa bingung, aduh gimana ya caranya? Telepon aja New Life, kita berkumpul bersama, rajin ikut pertemuan kita bersama-sama, maka saya yakin potensi dalam dirimu pasti akan terbangkitkan. Kenapa? Seringkali kalau kamu mendengarkan hal negatif, itu menjadi dirimu, jangan. Mulai sekarang hentikan. Ya, berdamailah dengan diri sendiri. Mulai, kalau misalkan Andi bercita-cita suatu saat saja saya menjadi seorang pembicara, cobalah bercermin gitu kan. Oh cermin, hancur sekali muka saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, praktekkan terus, perubahan pasti terjadi. Terobos. Ya, ini juga bisa menjawab SMS dari Wahyu tadi yang sudah disampaikan Pak Susilo. Dia seorang pendiam, bagaimana dia berani ketika ngomong di depan umum. Kalau Anda pernah mencoba, Anda tidak akan pernah tahu pernah potensi. berani. Betul. Dulu waktu Budita awal-awal, aduh Pak saya nggak bisa gitu kan. Tapi ternyata begitu ngomong sulit ngerem sekarang. Saya mau ngekat bukat nggak bisa sudah. Saya mengalaminya juga. Ya, langsung SMS selanjutnya dari 9566. Kenapa setiap orang itu harus hancur hatinya di saat putus cinta, dari Angel di Balawi? Pernah putus cinta kan? Kenapa harus hancur Hancur hatinya hati di ketika saat putus cinta. Iya, memang tadi ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan orang hancur hati begitu ya. Pada saat kita merasa diri ditolak, Ya. pada saat penolakan terjadi, seperti misalnya putus cinta, kita dikhianati. Selama kita masih punya hati, tentu kita akan merasa sakit hati begitu ya. Cuma balik lagi. Normal sebenarnya. Itu normal sebenarnya, itu adalah proses yang Sakit normal. awalnya normal. Iya, yang bisa dialami oleh semua orang. Tetapi balik lagi, bagaimana cara kita bereaksi terhadap Ya. sakit hati itu, itulah yang terpenting sekarang. Jadi bukan lagi berfokus kenapa ya aku harus sakit hati, kenapa ya aku harus sakit hati. Bukan lagi berfokus pada rasa itu, tetapi bagaimana cara mengatasinya. Mulailah Keputusan belajar untuk melihat apa yang harus diambil. Nah, yang harus diambil adalah memperbaiki pola pikir yang salah. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita sakit hati, putus cinta, sakit hati dan harus terus-menerus seperti itu, nah itulah pola pikir yang harus diperbaiki. Kita harus gantikan dengan pola pikir yang benar, bahwa putus cinta, oh saya kan masih muda, berarti masih ada kemungkinan saya mendapatkan yang lebih baik dari yang saat ini saya dapatkan. Bersyukur saya putus cintanya saat ini, bukan pada saat nanti, pada saat mungkin sudah menikah baru tahu kalau ternyata pasangannya ada sifat-sifat yang kurang baik misalnya seperti itu. Selalu ada hal baik yang bisa dipelajari dari setiap kondisi yang terburuk sekalipun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, keputusan itu sangat menentukan Iki. Betul. Jadi kalau Anda memutuskan keputusan yang benar, reaksinya pasti indah. Ingat, seringkali kita berpikir gini, kenapa sih masalah ini datang ke saya lagi kena lagi dan kena lagi. Ingat, kalau misalkan emas tuh dia kan harus melalui dapur api dulu proses. Mungkin kalau emas bisa berteriak, aku nggak mau di sini, aku juga nggak mau di sini, aku panas dan berbagai macam. Waktu dia selesai harus ditempa lagi, dijadikan perhiasan. Tapi waktu dia selesai ditempa akan muncul kemuliaan, akan muncul keindahan yang begitu luar Dia biasa. menjadi sesuatu yang Sama, sangat indah. ya.
seberapa besar pun masalah yang sedang Anda hadapi, waktu Anda bisa memberikan reaksi yang benar, maka kehidupan Anda akan muncul seperti emas yang begitu indahnya dalam hidup Anda, dan orang akan melihat, wow, luar biasa. Gitu. Iya. Ya. SMS selanjutnya. Dari 8769. Saya seorang istri dari 2 orang anak yang 2 tahun ini diabaikan. Sampai-sampai hidup saya dan anak-anak saya menumpang dan mencari biaya hidup sendiri. Ini semua dikarenakan setelah suami saya ikut bekerja dengan orang yang bergaya hidup tidak benar, ikut mengkonsumsi sabu-sabu, dan orang yang dia ikut adalah menantu petinggi daerah ini. Saya sangat menyesali kenapa harus keluarga saya yang mereka hancurkan. Semua kehancuran keluarga saya ini disebabkan lingkungan pekerjaannya, hingga saya dan anak-anak saya jadi korban. Oke, begini buat ibu, mungkin lingkungan itu memicu kerapuhan dalam rumah tangga ibu. Ibu mau menyalahkan keadaan terus-menerus atau ibu mau keluar dari masalah? Pertanyaannya di sana. Kalau ibu mau menyalahkan keadaan terus-menerus, ibu mau meratapi, ibu mau menyesali terus-menerus, saya mau beritahu ibu akan mengalami masalah yang jauh lebih besar. Dan tidak akan pernah keluar dari masalah Tidak akan pernah itu. keluar dari masalah itu. Betul. Tapi waktu ibu menerima, oke, sekarang suami saya sedang error, sedang sakit nih, dalam tanda petik ya, sabu, narkoba, mungkin dugem atau perempuan. Oke, dia sedang sakit, berarti butuh saya sebagai penolong untuk membantu dia, mengarahkan dia kembali ke jalan yang benar. Nah, apa yang perlu ibu lakukan? Yang pertama, ibu harus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan yang bisa merubah hati seseorang. Tidak ada orang lain yang bisa merubah. Ibu mau baik, mau berbuat apapun pada suami atau kepada orang lain, tidak akan bisa berubah. Andalkan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua, mengampuni suami. Mengampuni suami, mengampuni orang-orang yang sudah mengajak suami ibu terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang gak benar. Kan begitu ya. Waktu ibu mengampuni sungguh-sungguh, saya percaya itu akan, orang yang mengampuni itu, Bu, sebenarnya dia memerdekakan dirinya sendiri dari tawanan, dari kepedihan yang begitu dalam hatinya. Waktu dia belajar mengampuni suaminya, dia menerima kenyataan bahwa suaminya sedang terjerumus, lalu dia merubah pola pikirnya. Aku harus menang. Aku harus menang. Keluargaku pasti pulih. Keluargaku pasti pulih. Bagaimana caranya? Berdoa, mengampuni, lalu berpikir, aku harus mencari nafkah. Aku nggak bisa mengharapkan suamiku. Aku harus mencari nafkah. Kemudian ibu harus bergaul dengan orang-orang yang bisa menguatkan ibu. Yang kalau misalnya datang waktu ibu curhat, aduh Pak gimana, atau Bu gimana ini suamiku kok begini lagi ini. Orang itu bisa berkata, Bu tenang, percaya masih ada Tuhan. Mungkin orang itu bisa berkata, percaya mujizat masih terjadi hingga saat ini. Sehingga ibu bisa mengalami kekuatan baru, ibu bisa bereaksi yang benar. Dan saya percaya cepat atau lambat setiap permasalahan, kalau kita memberikan reaksi benar, masalah itu akan selesai dalam hidup kita. Dan kita akan memperoleh kemenangan. Ya. SMS selanjutnya dari 7134. Selamat malam New Life, saya mau curhat. Kenapa di rumah saya selalu dianggap paling membuat kesal dalam keluarga saya, tapi keluarga saya tidak tahu apa yang saya lakukan di luar bukan hal-hal yang berguna. Padahal cuma karena saya sering pergi-pergi keluar. Tapi kenapa di rumah saya selalu jadi orang yang paling ngeselin cuma karena hal itu? Tolong berikan solusi. Ya, mungkin hampir mirip dengan pengalaman yang dulu saya pernah alami ya ketika saya kecil gitu. Saya beranggapan bahwa kenapa ya orang-orang kok beranggapan kalau saya itu adalah orang yang menyebalkan. Ternyata setelah hari ini gitu ya, saya flashback, saya melihat kembali gitu. Memang kondisi itu menyakitkan ya, saya tahu kondisi itu menyakitkan dan tidak mengenakan gitu. Tapi ketika saya flashback kembali gitu ya, ternyata jangan-jangan pola pikir saya justru yang membuat kondisi sehingga saya beranggapan bahwa orang menganggap saya seperti itu gitu. Jadi pola pikir itu yang kemudian juga mengakibatkan saya kemudian bereaksi secara salah karena pola pikir saya salah. Saya beranggapan bahwa oh saya adalah orang yang menyebalkan. Oke, kalau saya orang yang menyebalkan. Iya, oke kalau saya orang yang menyebalkan, kalau gitu saya sering-sering keluar aja gitu. Karena saya dianggap sering keluar, orang yang menyebalkan. Saya selalu bikin masalah, jadi ya udah sekalian gitu. Jadi benar-benar menyebalkan. Jadi benar-benar menyebalkan, dan ketika saya benar-benar menyebalkan, tentu reaksi di sekitar saya tentu akan menganggap saya bahwa kamu orang yang menyebalkan banget sih gitu. Karena tidak mungkin orang kemudian berkata sebaliknya gitu apabila memang kita menunjukkan hal yang seperti gitu begitu. Jadi saya tidak menuduh